Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya John Edi Rahman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model kepemimpinan universal. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Apakah kalian tahu, salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya pemimpin yang zalim? Dalam berbagai hadis, Rasulullah telah mengabarkan bahwa menjelang hari kiamat akan muncul pemimpin-pemimpin dengan tanda-tanda berikut ini. 1. Pengkhianatan amanah. Rasulullah bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. 2. Pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin yang tidak berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, serta memimpin dengan hawa nafsu. 3. Pemimpin yang zalim dan kejam. Rasulullah bersabda, akan datang para pemimpin setelahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Akan ada di antara mereka orang-orang yang berhati setan dalam tubuh manusia. Hadis riwayat Muslim. 4. Munculnya pemimpin fasik dan pendusta. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh dengan tipuan. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah akan berbicara. Sahabat bertanya, siapakah Ruwaibidah? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang mengurusi urusan publik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap berpegang teguh pada agama, perbanyak doa agar diberi pemimpin yang adil. Jangan mudah tertipu oleh dunia. Menurutmu, apakah tanda-tanda ini sudah kita lihat? Tulis pendapatmu di komentar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tanda-tanda yang disampaikan video tersebut sudah ada pada saat ini? Mari kita cermati bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita semua. Tentunya kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW itu bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi beliau juga sebagai pemimpin. Di dalam teori integrity leadership, ada 8 atau 9 bidang kepemimpinan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya itu adalah pertama, kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan masyarakat, dan kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan militer, kepemimpinan sosial, dan kepemimpinan politik, serta kepemimpinan bangsa dan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW juga menjadi pemimpin negara Madinah. Dan itu dilanjutkan oleh para sahabat beliau yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, pada Umar bin Khattab, dan kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di dalam pemerintahan keempat sahabatnya, beliau itulah Islam itu berkembang ke seluruh dunia. Hampir setengah dari dunia ini sudah dimasuki oleh Islam. Dan keberadaan
Rasulullah SAW itu diakui oleh tokoh-tokoh dunia. Di antaranya adalah Michael Hart. Menurut beliau, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan ini tercantum dalam buku beliau adalah 100 pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diletakkan pada ranking yang pertama atau urutan yang pertama. Demikian juga salah satu profesor dari Universitas Chicago, Julius Messerman, itu menyatakan bahwa Muhammad SAW itu mungkin pemimpin terbesar sepanjang sejarah karena memenuhi 3 kriteria kepemimpinan, yakni yang pertama adalah pembentukan karakter. Di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad itu, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh orang-orang yang beliau didik sendiri dan semuanya mempunyai karakter. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan Islam itu adalah dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya dan mereka berjuang dengan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan harta, bahkan dengan darah dan nyawanya. Kemudian adalah menyatukan masyarakat multikultural. Ini dibuktikan dalam keberadaan Islam Madinah. Sebagaimana kita ketahui, negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah negara yang heterogen, bukan homogen. Ada banyak bangsa di situ. Ada bangsa Arab, ada bangsa Yahudi, dan juga ada suku-suku banyak di situ. Demikian juga dari sisi agama. Jadi ada agama Yahudi, agama Nasrani, bukan hanya agama Islam. Yang ketiga itu penciptaan sistem yang aman dan adil. Sebagaimana kita ketahui, negara Islam Madinah itu adalah negara yang terkenal dengan keamanan dan keadilannya. Semua suku, semua agama bebas hidup di dalam perlindungan Islam. Keteladanan Rasulullah SAW itu meliputi keteladanan spiritual. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang paling bertakwa dan yang paling baik terhadap keluarganya, dan beliau beribadah yang paling keras sampai-sampai kakinya bengkak karena terlalu lamanya beliau berdiri dalam sholatnya. Yang kedua, keteladanan moral. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau jadi Rasul pun sudah dipercaya, bahkan diberi gelar Al-Amin. Dan beliau mampu menyatukan bangsa Arab dari perpecahan. Ketika beliau memberikan kehormatan kepada semua suku di dalam menyelesaikan, ketika mau meletakkan batu Hajar Aswad. Tidak ada suku yang merasa direndahkan, tetapi mereka semua merasa dihormati. Dan yang ketiga ada keteladanan sosial. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau bisa berlemah lembut terhadap semua orang, bisa memaafkan dan bisa memandang semua masyarakat itu adalah sama. Karena yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka disebabkan rahmat Allah, dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Quran Ali Imran ayat 159. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan berbasis wahyu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad itu adalah berorientasi tauhid. Artinya apa? Seluruh kebijakan, seluruh keputusan itu diarahkan untuk memperoleh ridha Allah dan berorientasi kepada keadilan. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu amanah. Kekuasaan itu dipandang sebagai amanah, bukan sarana memperkaya diri. Dan yang keempat itu adalah musyawarah, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ali Imran ayat 159. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu dalam mengambil keputusan itu lebih kuat dengan bermusyawarah.
Kepemimpinan berbasis akhlak atau karakter. Ada minimal 5 karakter yang dicatat di dalam presentasi ini. Apa karakter yang pertama? Itu adalah sidik. Bagaimana Rasulullah SAW membangun kepercayaan publik itu dengan kejujuran, keprofesionalan. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, menjaga tanggung jawab secara profesional. Bagaimana Rasulullah SAW itu bisa menjalankan amanah dengan baik. Kemudian tablik, yang mampu menyampaikan pesan secara efektif. Dan yang ketiga, keempat adalah fatonah, atau mampu mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kelima itu adalah rahmah, mengedepankan kemanusiaan dan kasih sayang. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dan sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Inilah adalah nabi kita. Ketika kita kaitkan dengan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad dalam perspektif Al-Quran sebagai mitigasi kepemimpinan toksik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan analisis disertasi John Eddie Rahman, keberhasilan Rasulullah SAW membangun peradaban Madinah tidak semata-mata disebabkan oleh kecerdasan politik, kemampuan diplomasi, atau karakter strategi militer, tetapi karena karakter, dan karakter itu adalah integritas, sidik, amanah, keadilan, kasih sayang, musyawarah, keteladanan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan, hikmah. Ini bisa memitigasi karakter toksik seperti otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, korupsi, manipulasi informasi, dan diskriminasi, eksploitasi. Relevansi dengan kepemimpinan modern. Tantangan modern, kepemimpinan modern itu adalah korupsi. Solusinya adalah amanah, manipulasi publik, atau solusinya adalah sidik. Kepemimpinan otoriter adalah solusinya musyawarah. Konflik sosial, solusinya rahmah. Krisis kepercayaan, solusinya keteladanan. Penyalahgunaan kekuasaan, solusinya integritas. Polarisasi masyarakat, solusinya keadilan. Refleksi pembelajaran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah? 2. Apa perbedaan kepemimpinan berbasis wahyu dan kepemimpinan berbasis kepentingan? 3. Mengapa akhlak menjadi fondasi untuk kepemimpinan? Mengapa akhlak menjadi fondasi utama kepemimpinan? 4. Bagaimana karakter Rasulullah SAW dapat menjadi solusi bagi krisis kepemimpinan modern? Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana penerapan kepemimpinan prophetic dalam organisasi masa kini? Kesimpulannya adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan model kepemimpinan universal yang relevan sepanjang zaman. Kepemimpinan beliau dibangun di atas wahyu, akhlak, dan keteladanan yang menghasilkan peradaban Madinah sebagai salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah. Dalam perspektif disertasi karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kekuatan utama kepemimpinan Rasulullah SAW terletak pada karakter yang menjadi fondasi mitigasi kepemimpinan toksik dan menjadi solusi bagi krisis kepemimpinan kontemporer. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa menambah wawasan kita tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai role model dalam kepemimpinan universal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.